Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji salah satu fan ilmu, yakni ilmu tajwid. Salah satu fan ilmu yang sangat penting bagi kita karena ilmu tajwid ini merupakan salah satu bagian ilmu dalam ranah kajian Al-Quran. Adapun kitab yang menjadi rujukan kami yakni kajian kitab Raudhatun Nadiyah Syarah Matan Muqaddimah Al-Jazariyah. Baik, di dalam bab tajwid halaman 45 dinyatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Mengaplikasikan tajwid merupakan kewajiban yang mutlaq. Man lam yujawwidil Quran athimu. Barang siapa yang tidak mentajwidkan bacaannya, maka ia adalah pelaku dosa. Berdasarkan keterangan ini, mengaplikasikan tajwid dalam bacaan Al-Quran kita itu merupakan sebuah kewajiban yang mutlak, yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Barang siapa yang tidak mentajwidkan bacaannya, maka dia itu pelaku dosa. Artinya ketika dia tidak membenarkan bacaannya dengan sengaja, maka pada waktu itu dia dicatat sebagai perbuatan dosa. Maka ikhwat iman rahimakumullah, terutama bagi kita yang senantiasa menjadikan bacaan Al-Quran sebagai rutinitas bagian kehidupan kita, kebutuhan kita, maka mempelajari tajwid merupakan hal atau sesuatu yang menjadi sebuah kepastian. Definisi tajwid, apa sih tajwid itu? Nah, at-tajwid lughatan tahsinus syai'. Tajwid secara bahasa artinya memperbagus sesuatu. Contoh nih, gitu ya, rumah kita kurang bagus, maka kita perbagus keadaannya, maka itu bahasa Arabnya tajwidul bait. Jadi tajwid itu membuat sesuatu menjadi bagus. Secara istilah, tajwid itu adalah i'ta'ul hurufi haqqaha. Memberikan huruf haknya, wa mustahaqqaha, dan mustahak hurufnya, wa ikhraju kulli harfin min makhrajihi sahih, dan mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya yang benar. Mafhumnya, pembahasan tajwid ini mencakup 3 pembahasan. Yang pertama, tajwid itu membahas hakul huruf atau hak huruf. Yang kedua, mustahakul huruf, mustahak huruf. Yang ketiga, makharijul huruf, yang artinya tempat keluar huruf. Nah, inilah kajian tajwid. Kemudian, sebelum kita mengenal apa itu sih, apa yang dimaksud hak huruf, mustahak huruf, dan juga makharijul huruf, ada hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum memahami ketiga hal tersebut. Mari kita sama-sama perhatikan. Yang pertama, definisi sifat huruf. Ya, definisi sifat huruf. Sifat huruf atau sifah, ya. Secara bahasa, sifah itu maqama bisyai'i minal ma'anil hissiyah. yakni makna terindra yang melekat pada sesuatu. Seperti tinggi, pendek, ya. Misalkan ada seseorang yang lagi ngobrol. Tahu nggak kamu Bapak Edi? Bapak Edi yang mana? Bapak Edi yang tinggi itu loh. Nah, tinggi itu artinya adalah yang melekat pada Bapak Edi. Artinya ini menunjukkan kepada sifat sesuatu yang melekat pada sesuatu, maka itu disebut dengan sifat. Selanjutnya, ikhwatul iman rahimakumullah, sifat huruf secara istilah artinya atau berarti hiyal kaifiyatul lati tu'ridu lil harfi inda khurujihi min makhrajihi, adalah tata cara mengucapkan suatu huruf saat keluar dari tempat keluarnya. Jadi intinya sifah itu ikhwatul iman adalah cara mengeluarkan bunyi, ya, atau cara membunyikan suatu huruf setelah tepat
pada makhrajnya, maka itu sifah. Intinya sifah itu adalah bunyinya, cara membunyikannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan sifah. Kemudian, ikhwat iman, hal yang perlu diketahui juga, keadaan huruf ya. Keadaan huruf itu ada 3. Nah, keadaan huruf menurut Syekh Dr. Aiman Suwaid dalam kitab Al-Atlasu Tajwid halaman 9, yang keadaannya itu ada 3. Al-harf al-musyaddad, yaitu huruf yang bertasdid. Jadi huruf itu keadaannya yang pertama tasdid, yang kedua al-harf as-sakin, yaitu huruf yang memiliki tanda sukun. Kemudian al-harf al-mutaharrik, yaitu huruf yang berharokat. Jadi intinya, ikhwatul iman, keadaan huruf ini tidak terlepas pada 1 bertasdid, 2 sukun, 3 harokat. Jadi sukun itu kalau tidak bertasdid ya sukun atau berharokat. Kalau tidak sukun berarti berharokat atau tasdid. Nah, inilah 3 keadaan huruf. Nah, keadaan huruf ini, 1 keadaan huruf itu bertasdid, sukun, dan berharokat. Kemudian selanjutnya definisi hak huruf ya, definisi hak huruf. Hak huruf atau juga disebut dengan sifat asliyah, yaitu suatu sifat yang dimiliki suatu huruf dalam kondisi apapun. Nah, tadi kita sudah membahas keadaan-keadaan huruf itu ada berapa? Ada 3 ya. Nah, keadaan huruf itu ada 3, tasdid, sukun, berharokat. Artinya, tadi kita tahu ya, bahwa definisi hak huruf atau sifat asliyah itu sifat yang melekat pada huruf dalam keadaan bertasdid, sakinah, atau berharokat. Akan selalu melekat dalam keadaan apapun, baik dia bertasdid, sukun, ataupun berharokat. Itulah definisi dari sifat asliyah atau hak huruf. Kemudian yang ketiga, selanjutnya, definisi mustahak huruf. Nah, mustahak huruf ini kebalikan dari sifat asliyah. Nama lainnya adalah sifat aridah ya. Nama lainnya adalah sifat aridah. Kalau sifat asliyah adalah sifat yang melekat dalam kondisi apapun, kalau sifat aridah atau mustahak huruf ini berarti suatu sifat yang dimiliki suatu huruf dalam kondisi tertentu. Contoh, harf yang dibaca mad atau panjang, sifat mad ini merupakan bagian dari sifat aridah. Apa buktinya? Harf yang dibaca panjang hanya dalam kondisi tertentu. Ayo kita sama-sama. Apakah semua huruf ba itu dibaca panjang? Tidak. Kapan dia dibaca panjang? Dalam kondisi tertentu. Di antaranya apabila dia berharokat fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan iya sakinah, dhammah bertemu dengan waw sakinah. Berarti mad ini bukanlah bagian dari sifat asliyah tapi sifat aridah. Apalagi sifat aridah, contohnya ikhfa. Ya, ikhfa juga sifat aridah. Di antara huruf ikhfa contohnya ada huruf dha, ya. Huruf dha. Nah, apakah huruf dha dibaca ikhfa? Semuanya? Tidak. Kapan dibaca zal itu dibaca ikhfa? Yaitu ketika didahului oleh nun sakinah atau tanwin. Nah, itu berarti menunjukkan ikhfa mad, menunjukkan bagian dari sifat aridah, bukan sifat asliyah. Baik, itu saja untuk hari ini yang bisa kami sampaikan. Silahkan untuk difahami. Kemudian selanjutnya tugas bagi para santri, silahkan yang pertama ya, yang pertama untuk bisa memahami ya, bisa memahami yang pertama definisi tajwid ya. Definisi tajwid itu apa sih? Semuanya. Nih, tajwid itu ya. Boleh pakai bahasa Arab, boleh bahasa Indonesianya saja. Lebih bagus lagi nilainya apabila bahasa Arab dengan terjemahnya. Nah, lanjut ya. Setelah definisi ya, yang harus dihafal oleh rekan-rekan sekalian adalah sifat huruf ya. Sifat huruf. Nah, sifat huruf menurut bahasa. Nah, kalau untuk sifat huruf ini para santri cukup bahasa Indonesianya saja. Tidak perlu dengan Arabnya ya, Indonesianya saja. Kemudian sifat huruf secara istilah sama hafalkan
Setelah difahami, hafalkan bahasa Indonesianya saja. Kemudian hafalkan juga keadaan huruf. Gampang ya, keadaan huruf itu ada 3. 1 bertasydid, 2 sukun, 3 berharokat. Gitu ya. Kemudian definisi hak huruf, ya. Kemudian yang terakhir definisi mustahak huruf. Nah itu tugas para santri sekalian untuk pelajaran tajwid kali ini. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.